Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, imam kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Taib ikhwati fiddin ya, kita sudah memasuki ya, penjelasan tentang pembagian atau perincian tingkatan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari pertanyaan malaikat Jibril ya alaihissalam, yang tujuannya untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, kaum muslimin, dan kepada kita semua. Al-Imam Ibn Rajab ya Al-Hambali rahimallahu taala ya, sudah menjabarkan tentang bahwasanya Nabi SAW menafsirkan makna Islam itu amalan zahir, kemudian iman itu amalan batin. Kemudian kita kemarin ya sudah sedikit ya menjabarkan ucapan atau penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hambari rahimallahu taala, bahwasanya kalimat iman dan Islam ini ya, dia apabila satu tempat ya, satu kalimat ya, atau satu paragraf ya, atau satu, maksudnya apabila dia bergabung di satu kalimat, maka dia memiliki makna yang berbeda ya, di mana iman itu adalah maksudnya adalah perkara-perkara batin, perkara-perkara i'tiqad, akidah, keyakinan, sedangkan Islam itu perkara-perkara zahir, perkara-perkara amalan zahir yang nampak, yang terlihat, yang ter terlihat jelas ya. Tapi apabila mereka menyendiri kalimat ini, maka kalimat yang satu masuk kepada makna kalimat yang lainnya. Islam misalkan, maka masuk di dalamnya iman. Begitu juga iman, maka masuk di dalamnya makna Islam. Baik, kita akan lanjut ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akan memperinci lagi dan memperjelas lagi ya perkataan-perkataan para ulama, khususnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berkaitan dengan perbedaan makna iman dan Islam ini. Saya izin ya, tafadhal Hasan ya, dibacakan ya. Nah, Hasan, silakan. Dengan nama Al-Bayan Cianjur ya Ustaz mungkin? Iya. Hasan sudah hadir? Nah, Ustaz. Nah, fadal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li sami'in amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah fi kitabih faqad sarraha bihadzal ma'na jama'atun min al-a'immah. Qala Abu Bakr al-Ismaili fi risalatihi ila ahli al-jabal. قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حداته مضموما إلى آخره. فقيل إلى الآخر. نعم. فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل كلا وعمهم. شمل كل وعمهم. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian ya, Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala menjelaskan lagi ya, bahwasanya
pendapat yang mengatakan bahwa makna iman dan Islam itu jika dia bersama-sama dalam kalimat maknanya berbeda, terpisah, dan jika dia menyendiri maka maknanya mencakup satu sama lain. Ini adalah pendapat para a'immah, ya, pendapat para ulama, pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyampaikan perkara ini, ya. Artinya ini pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan ya di antaranya Abu Bakar Al-Ismail ya dalam risalahnya kepada Ahlul Jabal, qala katsiru min ahli sunnah wal jamaah, kebanyakan ya, yaitu para imam ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa innal imana qaulun wa amal. Bahwasanya iman itu adalah qaulun dan amal, ya. Iman itu adalah qaul dan amal. Ucapan dan perbuatan. Menyangkup termasuk di dalamnya, mencakup di dalamnya ucapan hati, ya, yaitu i'tiqad, dan juga amalan hati, ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan qalb. Wal Islam fi'lun ma furida 'alal insan an yaf'alahu. Adapun Islam itu adalah perbuatan yang manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, yaitu perbuatan zahir, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan ya al-mu'minu wal muslimun jami'an ya mufradain urida bi ahadihim makna lam yurad bil akhar. Kalimat mukmin dan muslim itu ya apabila ya bersama ya maknanya dia masing-masing memiliki makna yang berbeda. Mukmin itu berkaitan dengan i'tiqad, adapun muslim itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir, ya. Tetapi wa idza dzukira ahadul ismain syamilal kullu wa ammahum. Tapi apabila disebutkan salah satu dari dua nama ini ya, maka dia mencakup makna yang lain. Jadi kalau dikatakan Islam di dalam Al-Qur'an misalkan inna dina indallahil Islam. Tidak ada atau agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Maka masuk di dalam makna Islam itu adalah iman, ya. Begitu juga kalimat iman, apabila kalimat iman menyendiri, ya, maka masuk di dalamnya adalah amalan-amalan zahir. Dan sudah kita sebutkan ya pada pertemuan berikutnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya rahimahullah taala tentang bahwasanya banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Begitu juga hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis seperti hadis utusan Abdul Qais, ya, yang Nabi SAW bertanya tentang iman, maka di sana Nabi menyebutkan pokok-pokok keimanan diantaranya adalah amalan-amalan zahir. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya, seperti hadis tentang tingkatan iman. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya iman itu 60 atau 70 cabang, ya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Nabi menyebutkan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, ya. Wal haya'u minal iman. Dan malu, amalan hati itu bagian dari keimanan, ya. Dan dalil-dalil yang lainnya yang banyak yang tidak kita sebutkan. Naam, tafadhal, dilanjutkan. Sebelumnya saya izin menghadirkan PDF-nya, ya. Di mana ini caranya? Di Tafadhal Ustaz. Di share screen Ustaz. share screen-nya di Share mana bacanya? Nggak muncul ya? Share content, apa share screen mungkin. Share konten. Di sini ada papan tulis. Warna hijau biasanya warna ikonnya itu. Aplikasi lain, ya, kalau aplikasi, ya. Lain Ustaz. Taib, mungkin kalau Hasan bisa menampilkan PDF-nya, ditampilkan tolong, ya.
Karena di tempat di aplikasi Anda ini nggak ada tulisan share kontennya ya. Baik, Fadal Hasan, mungkin dibacakan saja ya, tidak mengapa. Fadal Hasan. نعم يا شيخ. قال Baik. المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. Nah, ويدل Al-Imam Khattabi juga menyebutkan tentang masalah ini dalam Ma'alimus Sunan dan juga diikuti oleh banyak para ulama setelahnya ya. Ini menunjukkan bahwa ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah, Fadal. Nah, Fadal. قال Silakan المؤلف Hasan رحمه الله lanjut. تعالى: ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث الآخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في مسند الإمام الأحمد عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل Ibn إلى Abbasah. ابن عبسة قال Nah, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ ya قال: Rasulullah, يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر. قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه العمل. baik. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya inilah yang seperti ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya, di dalam nas yang ada menafsirkan iman itu maknanya etikot, seperti hadis Jibril yang sedang kita bahas ini. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman," kabarkan apa itu iman ya kepadaku, apa itu iman. Nabi menjawab apa? Perkara-perkara etikot. Dan jadi usul iman yang wajib diyakini oleh seluruh umat mukmin, seluruh orang Islam, orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah, kepada antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman yang 6. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengabarkan bahwa iman itu adalah amalan soleh. Jadi dalam satu nas Nabi menyebutkan iman itu i'tiqad, ya. Dan dalam nas yang lain Nabi mengabarkan bahwa iman itu amalan soleh. Jadi inilah yang diyakini ya, sebagaimana pendapat para ulama tadi ya, karena para ulama ahlus sunnah, ya, ahlul athar, ahlul hadis, mereka adalah yang mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi, ya, yang tidak berpendapat hanya satu nas misalkan, atau memahami satu nas saja, enggak, dikumpulkan semua, apalagi datangnya dari Nabi SAW, as-sadiqul masduq. Dan inilah itikad kita ikuti apa yang mereka pahami ya dari para salaf kita, yang sumbernya dari sumber yang suci, Al-Quran dan Sunnah. Kita itikad meyakini iman itu keyakinan karena Nabi SAW bersabda seperti ini, hadis Jibril. Dan kita juga meyakini iman itu apabila sendiri maknanya mencakup amal sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis utusan Abdul Qais. Dan kita meyakini juga Islam itu maknanya itikad sebagaimana hadis nanti yang kita sebutkan ya, hadis Amr bin Abbasah yang barusan dibacakan tadi. Dan Islam itu amalan zahir sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya dijelaskan ya, yang datang dari Nabi kita alaihi salatu wassalam as-sadiqul masduq ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga membawakan ya, hadis Amr bin Abbasah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya ya.
di mana datang seseorang kepada Nabi SAW dan berkata, dia mengatakan, ya Rasulullah, mal Islam. Dia bertanya, ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Maka Nabi SAW menjawab, antus lima qalbaka lillah wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Yaitu engkau menyerahkan hatimu hanya untuk Allah. Artinya benar-benar muslim dari hatinya, tunduk patuh untuk Allah Subhanahu wa taala, mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaslimal muslimuna min lisanika wa yadik, dan engkau menjaga dirimu dari menzalimi orang muslim yang lain, karena Islam ya adalah orang-orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Artinya menjaga dirinya baik dari lisannya atau tangannya. Dan ini amalan zahir, amalan fisik ya. Amalan zahir, dia menahan tangannya atau lisannya. Kalau sekarang tulisannya berarti ya dari menyakiti orang muslim yang lainnya, dari menzolimi mereka. Dan inilah dia ya, nas-nas yang datang dari Nabi SAW dikumpulkan semua oleh para ulama. Makanya wajib kita ya para jamaah sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah, wajib kita ini orang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wajib dia mengambil semua dalil dari Al-Quran dan sunnah. Dan wajib mengimani semuanya, tidak membeda-bedakannya. Ya, maksudnya tidak mengambil satu dalil, menolak dalil yang lainnya. Dan mereka, ya, ahlul bid'ah, orang-orang yang tersesat dari dari jalan yang benar ini, karena begitu mereka mengambil satu dalil dan untuk menguatkan pendapat mereka. Karena mereka membuat kaidah dulu, membuat satu pemikiran dulu, membuat satu kawaid dulu, baru setelah itu mencari dalil-dalil untuk membenarkan kaidah-kaidah mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalannya Nabi SAW, mengikuti jalan para sahabat, para salafus saleh dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yastadilluna, mereka mengambil dalil, baru ya'taqiduna wa ya'maluna wa yad'una, baru mereka beriktikad, baru mereka beramal, baru mereka berdakwah. Ya. Jadi mereka mengambil dalil-dalil, mereka mengambil semua dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW. Dan perlu diketahui bagi kita, ya, khususnya para talibul ilmi ya, yang ingin mempelajari agama ini dengan spesifik ya, dengan benar-benar ingin mendalaminya, bahwasanya nas-nas yang datang dari Rasulullah SAW juga harus kita pahami. Terkadang Nabi SAW yang menyampaikan hadis, lihat keadaannya. Terkadang melihat keadaan-keadaan. Terkadang Nabi melihat seseorang. Terkadang Nabi melihat keadaannya. Sehingga semua hadis-hadis ini dikumpulkannya. Lihat di dalam hadis ini, ketika seseorang bertanya tentang Islam, Nabi tidak menjawab seperti Nabi menjawab malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Nabi melihat keadaan orangnya dan Nabi melihat maslahatnya. Maka Nabi mengatakan Islam itu akidah yang ada di hatimu, tunduk patuh kepada Allah, dan Islam itu engkau menjaga diri dari menzalimi orang lain. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya fayul Islam afdal, Islam apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab rukun iman. Al-iman, Islam yang paling utama adalah keimanan. Wa mal iman, lalu ditanya apa itu iman, baru Nabi SAW menjawab antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'thi ba'dal maut. Ya, perkara-perkara akidah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul, dan hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian ditanya iman apa yang paling afdal, Nabi menyebutkan hijrah, kembali lagi ke amalan zahir. Awalnya dia bertanya tentang Islam, Nabi jawab amalan batin dan zahir. Kemudian dia bertanya Islam yang paling afdal, Nabi menjawab tentang akidah. Setelah itu dia tanya lagi, iman yang paling afdal, Nabi menjawab amalan zahir lagi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW terkadang menafsirkan iman itu amalan zahir, terkadang amalan batin, ya, terkadang kedua-duanya, begitu juga Islam. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya i'tiqad yang benar itu akan tumbuh, akan mempengaruhi amalan-amalan yang benar di dalam ibadahnya dan muamalahnya. Karena keyakinan itu mempengaruhi ibadah. Ketika seseorang rajin qiyamul lail, kenapa dia rajin qiyamul lail? Karena ada keyakinan yang
bersemayam di dalam hatinya. Keyakinan apa? Keyakinan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, sehingga dia ingin ketika Allah turun di sepertiga malam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq mengabarkan kepada kita, yang turunnya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah tentunya tidak serupa dengan makhluk, kemudian tidak boleh ditakwil dengan takwil yang batil, tidak boleh juga menyerupai Allah dengan makhluk, ya. Maka ketika itu dia akan semangat sholat malam. Ketika meyakini pintu langit dibuka, ketika setelah azan zuhur, ya, setelah azan zuhur itu pintu langit dibuka dan Nabi SAW senang saat pintu langit dibuka itu sholat, maka dia semangat sholat rawatib qabliyah zuhur, ya, mengikuti sunnah 2 rakaat sebagaimana hadis Ibnu Umar ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sholaitu ma'an Nabi SAW rakaataini qabla zuhri wa ba'da. Atau hadis Ummu Habibah 4 rakaat boleh, lebih sempurna 4 rakaat sebelum zuhur. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat melaksanakan rawatib tersebut sehingga itu menjadi rutinitas yang selalu dikerjakan, ibadah yang selalu dilakukan? Karena itikad keyakinan. Nabi SAW meyakini pintu di langit dibuka dan Nabi SAW sadiqul masduq. Dan ini perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasul yang Allah berikan kabar tersebut, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW memaknai makna iman di sini zahir dan makna Islam di sini maknanya iman. Naam, tafadhal ya Hasan. المؤلف رحمه الله تعالى وبهذا التفصيل يظهر تحقيق قول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو هما مختلفان. Baik, slide-nya itu di bawahnya kayaknya. 6. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan ya wa bihadza tafsil yadharu tahqiqul qawli fi mas'alatil islami wal iman. Maka dengan perincian ini kata beliau ya rahimahullah ta'ala semakin jelaslah pendapat tentang masalah apa itu Islam, apa itu iman. Jadi kita sekarang tahu apa itu Islam, apa itu iman. Ya, jadi kalau ditanya misalkan apa itu Islam? Coba saya tanya yang hadir, udah restu, apa itu Islam dah? Baik, barakallahu fikum. Mungkin yang lainnya? Atau Syekh Nabil, fadhal. Apa itu Islam? Kalau ditanya apa itu Islam, apa itu iman? Fadhal. Coba menjawab Ustaz ya. Nah, fadhal Syekh. Ayak. Islam artinya kita berserah diri pada Allah dan mentauhidkannya serta patuh dan taat kepada Allah. Nah. Dan juga apa makna Islam? Sebagaimana yang ditafsirkan Nabi dalam hadis Jibril ini ya. Yaitu Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji. Barakallahu fikum. Jadi boleh ya disebutkan Islam itu maknanya sebagaimana yang ditafsirkan Nabi adalah rukun Islam yang 5, dan boleh juga kita sebutkan bahwa Islam itu istislamullahi bitauhid, yaitu engkau menyerahkan dirimu kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan engkau tunduk patuh mentaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ya. Ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu anisyirki, kemudian engkau berlepas diri dari semua kesyirikan, wa ahlihi, dan pengikutnya ya, atau orang musyrik ya. Kemudian engkau tidak beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Begitu juga sebaliknya iman.
Boleh kita maknai iman itu sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis Jibril, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Boleh juga kita katakan iman itu ya Islam, iman itu ya amalan zahir, iman itu ya melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mendirikan melaksanakan puasa dan menunaikan haji, ya, secara umum boleh. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala selanjutnya menjelaskan tentang perbedaan para ulama. Apakah Islam dan iman itu berbeda? Apakah dia sama? Warraji mukhtalifan. Dan yang lebih kuat ya bahwasanya iman dan Islam itu berbeda, bukan sesuatu yang satu. Nanti kita akan sebutkan ya mengapa itu pendapat yang lebih kuat bahwa iman dan Islam itu berbeda. Karena nanti ada di dalam Al-Qur'an ya hadis surah Al-Hujurat dan juga hadis Jibril yang masyhur ini. Naam, fadhal Hasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك. Naam, Ahlus Sunnah mereka berbeda. Apakah iman dan Islam itu sama, satu kesatuan, atau iman dan Islam itu beda? Fadhal. وصنفوا في ذلك تصنيفا متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، ومنهم محمد بن نصر مروازي وابن عبد البر، وقد روى هذه القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. Nah, ini pendapat pertama. Al-Imam Ibnu Rajab menyampaikan pendapat pertama bahwa iman dan Islam itu satu kesatuan. Ya. Iman itu satu kesatuan, tetapi tentunya yang lebih kuat adalah iman dan Islam itu sebenarnya berbeda. Akan tetapi bisa dimaknai ya, bahwa iman dan Islam itu satu kesatuan karena satu sama lainnya saling mengikat, ya, mutalazimain, ya, mutadamimain, artinya mereka itu saling termasuk satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, ya. Secara umum, secara am, iman itu ya Islam, secara am, Islam itu juga iman, ya. Naam, lanjut, dan ini pendapat yang kedua. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من يحكي على أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن سمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، ومنهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر وزهيري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو حيثمة ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفات التفريق بينهما، وكان الحسان بن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pendapat kedua dan ini juga pendapat kebanyakan para ulama salaf kita, dan ini pendapat yang lebih tepat tentunya, ya, bahwasanya al-Islam dan iman itu berbeda maknanya. Karena dari turunan bahasa pun berbeda, ya. Tetapi secara umum, ya, sebagai pendapat pertama, secara am bahwasanya mereka sama, satu kesatuan, ya. Tetapi secara terperinci, ya, secara tafsil, maka mereka berbeda. Nah, fadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، ويقول إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، إن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق وتحقيق. Untuk menghilangkan khilaf para salaf terdahulu apakah iman itu satu dan Islam, maka Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan untuk keluar dari khilaf ini, apabila dia menyendiri maka maknanya satu sama lain sama, apabila disebutkan kedua-duanya maka maknanya berbeda. Fadhal.
وتحقيق في فرق بينهما أن الإيمان هو تصديق في القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو الاستسلام العبد لله وخضوعه والانقياد له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام الدين. وفي الحديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، ويكون حينئذ المراد بالإيمان جنس التصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. Nah, itu PDF-nya dilanjutin ke bawahnya itu, Hasan. Halaman 86 ya. Taib, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya beliau Al-Imam rahimallahu taala ya, Imam Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala menyebutkan tentang perbedaan keduanya, bahwasanya iman itu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu, berkaitan dengan pembenaran di dalam hati, ya. Membenarkan, meyakini, menetap di dalam hati dan mengakuinya, mengetahuinya, ya, mengimaninya, meyakininya. Adapun Islam itu adalah istislamul abdilillah, seseorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk patuh dan mentaatinya, ya. Karena ketundukan itu dibuktikan dengan ketaatan, ya. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Wadzalika yakunu bil amal. Dan tunduk patuh itu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan melaksanakan perintah itu perbuatan, atau perbuatan meninggalkan larangan juga pekerjaan, perbuatan. Dan kedua-dua ini dituntut bagi seorang yang muslim, orang yang beriman. Wajib kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan wajib kita meninggalkan, menjauhi, berlepas diri dari larangan-larangannya. Wa huwa din, dan inilah agama. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Islam itu agama. Inna dina indallahil Islam, dalam surah Al-Imran, ya. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Islam. Dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan din kalian, yang mencakup iman, Islam, ihsan, mencakup perkara batin, i'tiqad, keyakinan, dan mencakup perkara lahir, zahir, amalan zahir. Itulah Islam. Kemudian Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dalam surah Al-Imran, ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Enggak akan Allah terima agama itu. Dan di akhirat dia akan rugi, ya, dengan kerugian yang sangat besar, sangat nyata. Kemudian di dalam hadis Jibril ini, Nabi menyebutkan bahwasanya agama itu yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana di akhir hadis ini, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, setelah malaikat Jibril pergi, setelah bertanya sampai pertanyaan tentang apa tanda-tanda hari kiamat, ya, summan talaqa falabistu maliyan. Aku pun diam sejenak, kata Umar. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri manis sa'il, wahai Umar, engkau tahu siapa yang tadi bertanya tentang apa, tentang 3 perkara atau 4 perkara tersebut? Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, qultu Allah wa rasulullah alam. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, ingin mengajarkan din kalian. Jadi agama itu mencakup i'tiqad, ya, keimanan, dan mencakup amalan, ya, mencakup amalan. Jadi nggak boleh seseorang mengatakan cukup di hati saja, yang penting saya meyakini, ya. Dan ini apa namanya, kesesatan tentunya. Naam, tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المسند الإمام الأحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية.
وتصديق في القلب لا يظهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Nah, fadal, dilanjut. لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في حياته فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. Nah, kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya khadim Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan al-Islamu ala niyah. Islam itu sesuatu yang ala niyah, yang tampak, ya, yang terlihat, yang jelas, yang terang-terangan. Wal imanu fil qalb. Adapun iman itu perkara yang ada di dalam hati, ya. Wa hadza li anna al-a'mal tadhharu ala niyah. Mengapa Nabi mengatakan Islam itu terang-terangan? Karena amalan-amalan itu terlihat, perbuatan itu terlihat. Seperti seseorang ke masjid, ya kelihatan dia ke masjid. Dan kita kalau ingin menilai seseorang, ya, Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, dalam banyak kajiannya, sering sekali beliau mengingatkan untuk menilai seseorang lurus atau enggak, istiqomah atau enggak agamanya, keislamannya, nilai sholatnya. Lihat di masjid, khususnya laki-laki, ya, lihat di masjid dekat rumahnya. Ada enggak dia di masjid? Keluar enggak dia dari rumahnya menuju masjid? Kalau dia ada, ini menunjukkan bagusnya agama seseorang itu. Walaupun tentu kesempurnaan seseorang ya tidak terlihat dengan zohirnya, ya. Tetapi secara kita menghukumi secara zohirnya bagus Islamnya, ya, bagus agamanya. Mengapa? Karena dia menampakkan keislamannya, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk pergi ke masjid, ya. Warka'u ma'arraki'in, kata Allah. Dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, jamaah yang ruku. Bukan rukulah kamu bersama istri-istrimu di rumah. Khususnya laki-laki, ya. Kemudian, wa tasdiqu fil qalb la yazhar. Adapun keyakinan, i'tiqad itu memang enggak nampak di hati. Dan Nabi SAW dalam doa mayitnya, ya, di antara doa mayit, jadi doa mayit itu yang datang, yang sabit dari Nabi SAW dalam sholat mayit, ya, di rakaat yang ketiga. Rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah, rakaat kedua itu membaca salawat, ya, Ibrahimiyah. Rakaat yang ketiga mendoakan mayit. Ada doa secara umum, ada doa secara khusus untuk mayit tersebut. Ada doa secara umum untuk kaum muslimin semuanya, ada doa secara khusus. Dan ini adalah doa secara umum, di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Doanya itu dimulai, Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami, orang yang wafat di antara kami. Orang yang balik, orang yang belum balik. Kemudian orang yang bestua, orang yang muda. Kemudian laki-laki dan perempuan, ampunilah mereka. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma man ahyaitahu minna, siapa saja yang masih engkau hidupkan, fa'ahyihi alal Islam, hidupkan dia di atas keislaman. Mengapa Nabi mengatakan hidupkan dia di atas keislaman? Tapi wa man tawaffaitahu minna, siapa yang engkau matikan ya Allah, engkau wafatkan, fatawaffahu alal iman, wafatkan dia di atas keimanan. Seakan-akan ada perbedaan di sini. Nah, mengapa Nabi mengatakan ya Allah hidupkan kami di atas Islam dan wafatkan kami di atas iman? Mengapa berbeda? Hidup dengan Islam, wafat dengan iman. Lihat perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau, li'annal amal bil jawari innama yutamakkanu minhu fil haya. Karena amal itu dengan anggota tubuh. Dan tidak bisa melakukan amalan dengan anggota tubuh kecuali orang yang hidup. Kalau orang yang mati udah nggak bisa beramal dia. Sudah nggak bisa beramal lagi. Makanya nggak boleh kita meminta didoakan ahli kubur, orang yang mati. Karena dia udah nggak bisa berdoa. Lisannya udah nggak
bisa berbicara. Dia sudah di alam lain, alam barzakh, menunggu hari kiamat. Udah nggak ada amalan-amalan bagi dia, hanya menunggu hisab, menunggu hari kiamat nanti. Dia butuh doa dari orang yang hidup dan amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan, amalan jariyah. Ya. Makanya semangat kita beramal di dunia ini, beramal jariyah, ya. Karena mumpung masih hidup. Adapun iman, fa'ama indal maut, ketika seorang meninggal, fala yabqa ghairu tasdiq bil qalbi, tidak ada yang tersisa kecuali keyakinan yang ada di hatinya. Naam, keimanannya. Makanya di antara fitnah kubur itu, ya, pertanyaan alam barzakh nanti, keyakinan kita tentang Allah, man rabbuk, itikad kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadar rajul, ya, pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan tentang madinuk, ya, agamamu. Naam, fadhal Hasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله تعالى: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام وليس PDF-nya كل مسلم PDF-nya ditampilkan selanjutnya, halaman 876. وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل الجوارح بأعمال الإسلام فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التاما، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم يكونوا المنافقين بكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا. ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. Baik. Kemudian, ya, beliau menjelaskan, ya, bahwasanya sebagian ulama, ya, yang menggali, yang al-muhaqqiq, ya, yang menggali lebih dalam penjelasan agama yang hak tentunya, ya. Para ulama yang rasikh mengatakan setiap orang beriman itu orang muslim apabila dia melaksanakan keimanan yang benar dan sempurna menetap di dalam hatinya keyakinan tersebut, kemudian dia buktikan dengan amalan-amalan Islam, amalan-amalan zahir. Ya, dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ini hadis Nu'man bin Bashir ya radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, kata Nabi, di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, jasadnya semua akan baik. Wa idza fasadat, jika rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak juga semua jasadnya. Kemudian Nabi mengabarkan ala wahyal qalbu, ketahuilah di dalam jasad tersebut, yaitu dia adalah hati. Maksudnya apa? Ya maksudnya iman dan Islam itu ya hati dan zahir kita. Kalau imannya sempurna, pasti itu zahirnya mengikuti hatinya. Dan itu nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Orang yang bermaksiat, ya, orang yang lemah dalam ketaatan, ketahuilah di hatinya itu ada penyakit. Pasti itu. Yang melemahkan amalnya karena imannya lemah. Ya, karena imannya lemah. Karena pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan dia, ya, atau apa yang menetap dalam hatinya itu lemah. Dan syahwatnya lebih kuat dipengaruhi oleh syahwat tersebut, ya.
Maka di sini apabila seseorang itu imannya lemah, maka akan menyebabkan zohirnya juga lemah. Walaisa kullu muslimin mu'minan. Karena itu orang yang muslim yang menampakkan zohir itu belum tentu dia mukmin yang kuat. Ya. Kenapa? Terkadang dia mukmin yang lemah. Makanya iman ini tingkatan yang tinggi setelah Islam. Setelah Islam amalan zohir itu amalan batin, iman, kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu ihsan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang Arab Badui. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, surat ke-49 Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanah, kami telah beriman. Kemudian Allah menafikan iman dari ucapan mereka. Allamul ghuyub, karena Allah mengetahui yang batin. Allah mengetahui isi hati mereka. Allah mengetahui kadar iman yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, dan kepada kita semua, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. Apa maksudnya belum beriman? Para mufassir ya khilaf sebenarnya, tetapi ya Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan nafi di sini, menghilangkan makna iman di sini bukan berarti mencabut iman dari hati mereka, bukan berarti mereka seperti munafik yang khalis ya. Karena orang munafik yang khalis itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan qalu amanna billahi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah menafikan wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman, kata Allah. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, mengabarkan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan apa yang di lisan yang enggak ada di hati mereka. Cuman omongan doang, tapi hatinya enggak beriman. Nah, adapun ini mereka ini menafikannya, artinya Allah tidak menafikan semuanya, karena nanti ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah menetapkan mutlakul iman pada mereka ya. Ada usul imannya. Tetapi mereka belum disebut mukmin yang sempurna. Sebagaimana yang kemudian Allah berfirman walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru Islam. Artinya kami baru mengamalkan amalan yang zohirnya ya. Walamma yadkhulul imanu fil qulubikum. Iman itu belum meresap dengan sempurna di dalam hati kalian ya. Ayat ini juga menunjukkan, wahai jamaah sekalian ya, jadi wajib kita itu berdoa kepada Allah untuk menghiasi iman dalam hati kita. Dan untuk mendatangkan ketakwaan di dalam hati kita. Dan untuk supaya jangan hati kita ini berpaling dari kebenaran setelah Allah berikan keimanan. Karena subhanallah ya, hati ini kalau selamat ya, kalau sehat dia, kalau sempurna keimanannya, inilah modal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, maka wajib kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wajib kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha, atau ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Dan doa-doa yang lainnya yang berkaitan dengan hati kita. Dan wajib juga kita berupaya menjaga hati kita dari perkara-perkara yang merusak hati. Dan perkara-perkara yang merusak hati itu diantaranya syubhat-syubhat, diantaranya syahwat-syahwat, ya, diantaranya perkara-perkara yang diharamkan, yang kita siram terus ke dalam hati kita. Karena hati ini masuknya dari mana? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita rasakan. Ya, dengan penglihatan, pendengaran, pemikiran, inilah yang masuk ke dalam hati kita. Semakin banyak kotoran-kotoran yang masuk dengan maksiat, ya, tentunya semakin kotor hatinya. Maka berbahaya. Nanti imannya bisa turun dan berbahaya ya. Kita itu kalau punya HP, HP ini kalau kita periksa ya, banyak di store apa namanya itu penyimpanannya itu ya, kalau kita cek banyak banget sampah-sampahnya yang harus kita buang-buang gitu. Entah dari grup WhatsApp, entah dari grup
apapun masuk dia, atau downloadan kita masuk semua. Maka kita cari antivirus atau apa yang bisa membersihkannya ya, apa namanya, sampah-sampah tersebut. Dan pasti itu ada kotorannya. Nah, begitu juga hati ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maksiat yang kita lakukan itu mengotori hati semuanya. Maka wajib kita membersihkan, mensucikannya dengan apa? Dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beribadah, ya, dengan beramal soleh, itu semua mensucikan dan membersihkan hati kita. Khususnya jangan lupa kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an setiap hari nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat seorang mukmin, ya, orang Islam itu nggak boleh dia lewat dari kalamullah. Kenapa? Karena siapa yang berpaling, ya, wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin, kata Allah dalam surah Az-Zukhruf itu ayat 36. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an, dari kalamullah, nuqayyid lahu syaitan, akan Allah jadikan syaitan yang menyertai dia. Fa huwa lahu qarin, syaitan ini jadi teman setianya. Maka banyak kita apa namanya tadabbur Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ya. Kemudian tentunya dengan amalan-amalan yang lainnya juga. Taib. Kemudian beliau mengatakan walam yakunu munafiqina bil kulli ala asahi tafsirain. Yang benar bahwasanya mereka ini tidak munafik murni, ya. Kemudian ini pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya, akan tetapi mereka beriman tapi iman yang sangat lemah. Di mana ditunjukkan iman mereka lemah di firman Allah pada selanjutnya, wa in tuti'ullah wa rasulahu, jika kalian benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal kalian, ya. Ai la yanqusukum min ujuriha, Allah tidak akan mengurangi pahalanya. Fadalla ala anna ma'ahu minal iman ma tuqbalu bihi a'maluhum. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ada amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas iman mereka, ya. Naam. Fadhal Hasan. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: تعت فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه مات ضعف الإيمان الباطن، لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا ينفى لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. Nah, kemudian, ya, beliau menyebutkan, menguatkan apa yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, membawakan hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan lam tu'ti fulanan wa huwa mu'min, ya. Seseorang itu tidak diberi padahal dia beriman, maka Nabi mengatakan au muslim. Artinya Nabi menafikan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas seseorang beriman atau muslim. Maksudnya tidak, dia belum disebut beriman, ya, tapi dia cukup disebut muslim, ya. Ini menunjukkan, kata beliau, annahu lam yuhaqqiq maqamal iman. Orang itu belum menyempurnakan hakikat keimanan yang sempurna, ya. Wa inna ma huwa fi maqamil islami dhahir. Dia hanya melaksanakan secara zahir keislamannya, ya. Wala raiba annahu mata dha'fal imanul batin lazima minhum dha'fu a'malil jawari dhahirati aidan. Dan tidak kita pungkiri, ya, tidak diragukan lagi bahwa apabila keimanan di dalam batin kita ini lemah, konsekuensinya amalan jawarih, amalan badan juga pasti akan lemah, ya. Karena itu kami nasihati, ya, saudara-saudaraku semuanya, sering-seringlah kita mentadaburi ayat-ayat tentang keimanan ini. Nah, kita belajar akidah, belajar i'tiqad, belajar akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan para salafus saleh.
Tapi sering-seringlah kita membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah tentang akidah di dalam Alkitab atau dari sunnah Rasulullah SAW. Yang dipahami para salaf saleh tentunya. Khususnya tentang pahala-pahala yang Allah janjikan tentang surga. Tadaburi itu, hadirkan. Dan yakini, nggak boleh diragukan. Itu perkara gaib. Naam, bukankah perkara gaib itu nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan gaib itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu hayalan ya. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Kata Allah, pahala itu bukan angan-angan kalian dan bukan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'a yujza bihi. Siapa yang beramal buruk, dia akan dibalasnya. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dia akan dimasukkan neraka dan enggak akan ada penolong dan enggak akan ada walinya ya, pelindungnya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Adapun orang beriman, orang yang beramal soleh, amal yang baik, laki-laki dan perempuan, dia beriman, dia akan masuk surga. Artinya apa? Surga itu nyata. Balasan di sisi Allah, balasan yang mewah, ya, balasan yang sangat eksklusif, yang tidak bisa dibayangkan, yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang beriman itu nyata. Makanya semangat kita membaca ayat-ayat tentang surga. Hadirkan dalam hati, ya Allah, ini ahli surga kenikmatannya. Ya, kenikmatan yang abadi, makanan yang nikmat, pasangan-pasangan yang cantik, yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik jelita. Kemudian rumahnya yang mewah, yang subhanallah, apa yang mereka ingin diberikan oleh Allah, tempatnya yang nyaman, yang sempurna, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kemudian hadirkan, ya, kemudian baca juga, tadaburi tentang apa, misalkan pahala-pahala balasan surga bagi orang yang beramal ini. Kenapa para sahabat itu semangat-semangat beramal soleh? Karena keimanan dalam hati mereka. Ketika Nabi menjanjikan siapa yang mengamalkan ini surga, mereka cepat langsung ngamalin. Siapa yang mengamal ini surga, mereka langsung ngamalin. Saking kuatnya keyakinan mereka terhadap apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang membedakan kita dengan para sahabat itu bukan amalan sebenarnya, tapi yang membedakan apa yang ada di dalam hati kita, keimanan kita. Ya. Dan sekali lagi ya, surga itu, pahala di sisi Allah itu gaib. Naam, sekarang gaib. Tapi itu ada, nyata. Gaib itu kan apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa dengar. Bukankah dulu waktu kita di perut ibu kita, dunia ini gaib bagi kita saat itu, kita nggak bisa merasakan, nggak bisa melihat, nggak bisa ini. Tapi itu kan ada, nyata. Kita pernah di alam itu, di alam di alam rahim ibu kita itu. Itu gaib. Ya maksudnya dunia yang lain itu gaib menurut kita saat itu. Tapi kita ada dan nyata, itu pernah kita rasakan. Dan tidak ada satu manusia yang pernah merasakan dia pernah di perut ibunya. Ada nggak di antara kita yang pernah mengalami, bukan maksudnya pernah merasakan gitu, dengan panca inderanya bahwa dia pernah di rahim? Ada nggak yang pernah merasakan itu? Padahal itu kejadian yang nyata yang pernah kita alami. Ya maksudnya itu aja ya, yang dulu kita nggak pernah rasakan, pernah kita alami, pasti nanti surga, alam barzah itu pasti akan kita alami. Makanya hadis-hadis tentang janji-janji Nabi SAW tentang surga, janji-janji Nabi tentang balasan-balasan yang itu gaib, ya, tentang sholat subuh misalkan, sholat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian membaca Al-Quran, itu dinaungi para malaikat. Mentadabbur Al-Quran, diturunkan rahmat oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat. Kita yakini itu benar-benar malaikat itu ada menaungi kita. Kemudian apa? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita di hadapan para malaikat. Yakini itu, ya. Kemudian saat kita melangkah ke masjid, ya, dinaikkan derajat, diampuni dosa. Kemudian saat kita duduk menunggu sholat, malaikat senantiasa mendoakan, ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Yakin ini. Kalau itu kita menetap dalam hati kita, sangat yakin, pasti kita akan semangat beramal. Pasti kita akan selalu duduk menunggu waktu sholat, menunggu barang takbiratul ihram pertama dengan imam di masjid. Kapan seseorang bisa melakukan itu? Karena menetap di dalam hatinya keimanan, keyakinan
menyebutkan perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asdaqu wa man ahsanu minallahi hadis wa man asdaqu minallahi hadisa, dan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa shadiqul masduq, sebagaimana yang disifatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun hadis tentang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seseorang berzina saat dia berzina dia beriman, artinya tidak beriman seseorang saat berzina, ini bukan berarti orang pelaku dosa besar itu kufur, ya. Artinya dicabut imannya, enggak. Karena hadis ini harus ditafsirkan dengan hadis yang lain, dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar dari kaum muslimin tidak keluar dari Islam, ya. Wa in zana wa in sarqa, pasti akan masuk surga walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ya. Naam, kata Nabi SAW, walaupun dia pernah berzina dan pernah mencuri, dia akan dimasukkan surga oleh Allah SWT selama dia beriman, ya. Artinya pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari keimanan dan tidak dikeluarkan dari keislaman, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Mungkin sampai di sini, ya, kita cukupkan. Saya mohon maaf, ya, tidak bisa lama. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, tafadhal Kang Nabil. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Tafadhal pada jemaah yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa raise hand atau menitipkan lewat kolom chat. Sudah ada yang raise hand, kita berikan kesempatan dulu mungkin kepada Abi Yahya. Tafadhal, Abi. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf pertanyaannya nggak tahu ini apa keluar dari tema apa enggak. Kan ini kan pembahasannya tentang apa, Islam dan iman, ya Ustaz, ya. Naam. Itu kalau kemunafikan itu gimana, kan kita kan nggak tahu ya, apa takut kita ini apa ada sifat-sifat munafik apa enggak gitu Ustaz, ya. Itu gimana itu Ustaz? Ya itu aja. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-nifaq, ya, munafik itu keluar dari iman. Keluar dari iman. Mereka adalah yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Makanya disebut munafik, ya. Yang menampakkan zahirnya Islam, tapi di hatinya kufur. Itu munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, ya, berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, maksudnya kami beriman, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Ini munafik. Maka ini keluar dari makna Islam dan iman, ya. Tetapi kita nggak bisa menghukumi orang itu munafik murni, ya, munafik i'tiqadi. Maksudnya munafik i'tiqadi, keyakinannya yang sebagaimana Allah kabarkan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui batin isi hati seseorang. Dan ini kaidah, ya. Jemaah sekalian, kaidah penting yang harus kita pegang, bahwa kita hanya menghukumi yang zahir. Adapun batin seseorang, selama-lamanya kita nggak tahu. Karena urusan batin, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perincian siapa orang munafik, nama-namanya, karena Allah yang mengabarkan. Allah yang mengabarkan. Bukan dengan sendirinya Nabi tahu. Nabi nggak tahu. Ya.
wala aqulu lak wala a'lamul ghaiba. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan aku tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Nabi SAW saya nggak tahu apalagi kita ya. Ya artinya kemunafikan ini keluar dari makna iman dan Islam. Tetapi secara zahir dia Muslim. Makanya dia bermuamalah seperti muamalah orang Islam. Kita bermuamalah dengan orang-orang munafik yang murni ya, bukan munafik amali. Munafik yang murni diperintahkan Allah seperti bermuamalah dengan orang Islam. Dan kita nggak tahu siapa mereka. Makanya kita bermuamalah mereka dengan keislaman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Kata Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa may yahda'una ila anfusahum wa may yash'urun. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka nggak sadar. Maksudnya apa? Mereka menipu diri mereka sendiri karena mereka menipu orang yang sudah tahu tipuan dia, ya, sehingga hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Karena yang dia tipu itu bukan orang yang bodoh, ya. Orang yang dia tipu itu Allahul Ghuyub, Allah yang maha mengetahui yang gaib, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sehingga Allah mengetahui kedustaan mereka. Maka tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Dan Allah suruh perintahkan orang beriman untuk bermuamalah dengan mereka seperti bermuamalah Islam. Dan Allah menyuruh mereka melaksanakan amalan Islam, tetapi amalan Islam mereka itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maknanya itu mereka menipu diri mereka sendiri ya. Adapun munafik amali, maka orang Islam, orang mukmin yang beriman pun banyak terkena munafik amali seperti sifat-sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ayatul munafikina thalathun idza haddatsa kadza wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tumina khana. Dalam riwayat lain ya, wa idza khatama fajara ya, yaitu apabila ngomong dia bohong, apabila janji dia dusta, apabila dikasih amanah dia ingkar, apabila bertengkar dia melampaui batas, dia berbuat dosa. Ini sifat-sifat munafik, kata Nabi, ayatul munafik. Ini tanda-tanda orang munafik. Maksudnya munafik apa? Amali, ya, munafik amali, munafik orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang lemah imannya, yang dia melakukan dosa-dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Ada masuk dari... Naam, tafadhal. Nah, dari seorang akhwat di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya baru belajar sholat. Selama ini di rumah saya ajari sholat yang dasarnya dulu. Sambil dia belajar, saya yang menjadi imam akhwat tersebut. Jadi suami berdiri menjadi makmum di belakang sang istri. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Barakallah. Wa fikum barakallah. Maka bagi seseorang yang baru masuk Islam, wajib dia belajar. Dia wajib belajar. Dan yang wajib dia pelajari yang pertama adalah tentang tauhid itu sendiri. Karena ini yang Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi menyuruh beliau untuk mengutus beliau ke Yaman ya. Maka falyakun awwalu ma tad'una ilaihim ya awwalu ma tad'u ilaihim an yuwahhidullah atau an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mentauhidkan Allah. Dan kami nasihati buat penanya, hendaklah diajarkan, jadi ini juga buat penanyanya ya, dan buat kita semua sebenarnya, hendaklah diajarkan ayat-ayat tentang tauhid tersebut. Di antaranya wajib mempelajari surah Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Maka ini harus dipelajari. Dan hukumnya wajib. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu adalah surat yang wajib dibaca di setiap sholat kita. Ya. Nah, baru belajar, pelan-pelan gak apa-apa. Tapi harus dipelajari. Dan harus dibaca. Maka cari guru. Ya. Sekarang kan udah ada online juga, alhamdulillah, yang bisa mengajarkan suaminya surah Al-Fatihah. Dari bacaannya ditalkinkan ya, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dijelaskan maknanya secara sederhana dulu ya, secara
muyassar lah, secara ringkas, secara ringkas gitu makna surat Al-Fatihah. Kemudian pelajari juga Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, yaitu tambahannya ya. Tapi Al-Ikhlas dan Al-Kafirun ini merupakan juga surat yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena isinya tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala ya, menguatkan makna syahadatnya nanti. Ya, Al-Kafirun itu tauhid amali, Al-Ikhlas itu tauhid al-ilmi wal ma'rifah ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu baru ayat kursi ya, karena itu ayat yang dibaca, dan yang lain pelan-pelan nanti. Lalu bagaimana kalau yang jadi imamnya perempuan? Tetap yang jadi imamnya laki-laki. Beritahukan bahwa sholat itu imamnya adalah laki-laki, walaupun dia belum tahu bacaannya. Jadi sebelum sholat, ajarin dulu cara sholat. Nanti saat sholat yang sebenarnya dia jadi imam. Ustadz, dia belum bisa baca bacaan sholat. Enggak apa-apa, ajarkan saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak apa-apa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi dia jadi imam, ya, dia jadi imam karena dia belum tahu ya bacaannya, tapi harus belajar, dia harus belajar khususnya Al-Fatihah tadi ya. Jadi dengan Al-Fatihah sudah sah bacaannya ya, bacaan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kalau dia itu sholat rubai itu dengan Al-Fatihah. Tapi tetap yang harus jadi imam adalah suaminya ya, wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Terakhir mungkin satu pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan. Nah. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari Islam, lalu bertaubat sebelum meninggal, apakah akan disiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke surga tadi, Ustaz? Jazakallah. Wa jazakumullah khair. Naam, ini keyakinan kita ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, al-murtakibul kabirah atau pelaku dosa besar dari umat Islam tidak serta-merta keluar dari Islam ya. Lalu bagaimana dia di akhirat? Di akhirat dia di bawah masyiatullah Subhanahu wa taala. Selama dosanya bukan dosa syirik, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, dimasukkan langsung ke surga, diampuni dosanya. Dan jika Allah ingin dengan keadilannya menghukumnya, maka dimasukkan dulu dia ke neraka, tapi tidak kekal, lalu dia akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik, maka semua dosa selain kesyirikan, ya, itu dosa yang ada kemungkinan diampuni Allah di akhirat nanti. Tapi kalau syirik, tidak akan Allah ampuni kecuali dia bertobat di dunia. Apalagi kalau yang bertanya mengatakan dia bertobat sebelum meninggal. Mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, dalam surah Zumar itu Zumar ayat 53 ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa sebelum meninggal, bahkan dosa syirik pun sebelum dia meninggal diampuni Allah. Kalau dia benar-benar taubat yang khalis, yang shadiq, yang nasuh ya, taubatan nasuha, taubat yang murni, yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Nafa'anallahu ajmain bima 'allamana wa an yazidana taufiqan wa ilma wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqifata wal ghina. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas sesi tanya jawabnya juga. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Dengan ini kita akhiri majelis hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.